إن الحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua. Maka teruslah kita berusaha untuk mengisi ya nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang masih diberikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan kepadanya. Karena sejatinya memang kita diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, para jemaah yang belum muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Janaiz, itu pembahasan seputar hukum-hukum jenazah. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tata cara sholat jenazah. Mulai dari takbirnya sampai salam kita sudah bahas semua. Dan satu hal yang ingin ulun ingatkan, ya kaitan dengan pembahasan yang lalu yang lupa kita sampaikan dan ulun diingatkan oleh salah seorang jamaah, itu dalam doa jenazah itu hendaknya diganti domirnya, kata gantinya sesuai dengan jenazahnya itu. Nah, mungkin ini sudah kita sama-sama pahami juga. Itu kalau jenazahnya lakian pakai hu, kalau jenazahnya perempuan pakai ha ketika berdoa itu. Kalau lakian, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi. Jadi pakai hu atau hi. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan pakai ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha, dan seterusnya. Ya, jadi dhamir atau kata gantinya dibedakan tergantung jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kemudian juga hal yang lain kaitan dengan sholat jenazah. Apakah perempuan, apakah kaum muslimah itu dianjurkan untuk sholat jenazah? Jawabannya iya. Ya, jawabannya dianjurkan. Makanya bagus kalau di masjid itu
menyediakan fasilitas juga untuk tempat sholat ibu-ibu begitu. Ya walaupun di kalangan kita hampir nggak ada ibu-ibu yang sholat di jenazah. Padahal itu sebenarnya dianjurkan dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu ya khususnya dari keluarga jenazah hendak mensolati, hendak ikut mensolati, maka dipersilahkan. Ya, dikasih fasilitas tempat untuk sama-sama mensolati jenazah tersebut. Tapi tentunya posisinya ya belakang ya jamaah yang laki-laki, seperti sholat biasa begitu posisinya. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, itu kaitan dengan ad-dafnu wa tawabi'u. Ya, bagaimana menguburkan jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kata beliau di sini, wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Wa fi dzalika haditsan. Jadi wajib untuk menguburkan jenazah walaupun orang yang meninggal itu adalah orang non-muslim, orang kafir. Ya, jadi khusus untuk menguburkan, memakamkan ini berlaku untuk sama muslim ataupun kepada orang kafir. Dalam artian misalnya di satu kampung ya cuman ada satu orang non-muslim meninggal, nggak ada yang ngurus jenazah, maka kaum muslimin harus mengurusnya, dalam artian hanya sekedar menguburkannya begitu. Adapun memandikan ya mutafankan mensolati itu khusus untuk sama muslim ya, sedangkan menguburkan maka ini berlaku untuk sama muslim ataupun kepada non muslim. Dan dalil tentang hal ini ada dua hadis kata beliau di sini. Pertama adalah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy. Ini hadis dari Abu Talha Al-Ansari. Beliau menyebutkan bahwasanya pada saat perang Badar di sana yang menang siapa? Kaum muslimin yang menang. Dan banyak dari tokoh-tokoh kafir Quraisy yang meninggal. Ya, banyak dari tokoh-tokoh kafir Quraisy yang tewas pada perang Badar. Termasuk Abu Jahal. Ya, termasuk yang dulu nyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Umayyah bin Khalaf. Ya, itu banyak meninggal pada saat perang Badar. Nah, oleh Nabi SAW disuruh para sahabat menguburkan mayat-mayat dari orang-orang kafir Quraisy yang mati pada perang Badar itu. Kata Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada sekitar 24 tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy yang dikuburkan oleh para sahabat atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya kalau misalnya ada orang non-muslim yang meninggal, tidak ada yang menguburkan, ya kita kaum muslimin yang menguburkan jenazahnya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Lamma tuwfiya Abu Thalib. Itu ketika meninggal Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan non-muslim. Ya, walaupun dia memang pembelaannya terhadap Nabi SAW luar biasa. Pembelaannya terhadap dakwahnya Nabi luar biasa. Tapi sayangnya Abu Thalib ini enggan bersyahadat. Ya, Nabi SAW sudah berusaha mendakwahi, menasihati, mengajak. Cuman Abu Thalib ini ya sangat disayangkan, dia enggan untuk menerima Islam sebagai agama. Nah, ketika Abu Thalib wafat, kata Ali bin Abi Thalib, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qultu inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mata, faman yuwarihi." Kata Abu Thalib, kata Ali, anaknya Abu Thalib, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya pamanmu
Ya, maksudnya bapaknya beliau sendiri. Itu Abu Thalib meninggal, kata Ali bin Abi Thalib. Maka siapakah yang akan menguburkannya? Qala, maka Nabi SAW bersabda, idhab fawarih. Pergilah engkau wahai Ali bin Abi Thalib dan kuburkan bapakmu. Ya, kuburkan bapakmu. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib disuruh menguburkan Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, innahu mata musyrikan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib itu kan mati dalam keadaan musyrik. Ya, apakah saya menguburkannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, idhab fawari, pergi untuk kuburkan sana. Ini menunjukkan ya bahwasanya boleh bagi seorang muslim, bahkan kalau tidak ada yang mengurus jenazah orang non-muslim, maka kaum musliminlah yang mengurusnya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan, kata sebagian para ulama, boleh bagi seorang muslim untuk menghadiri pemakaman non-muslim. Ya. Tapi dengan syarat dia tidak boleh mendoakannya. Sebagaimana kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Ya, orang non-muslim kalau sudah meninggal, tidak boleh kita doakan rahmat, ampunan dan seterusnya. Nabi yang melarang. Allah Subhanahu wa taala yang melarang langsung dalam Al-Qur'an. Tapi kalau sekedar menghadiri pemakaman ya orang non-muslim, artinya mereka diurus oleh sesama mereka, kemudian kita di sana sekedar menghadiri sebagai bentuk, apalagi kalau keluarga kita misalnya, ya sebagai bentuk empati kita, ya maka nggak masalah. Ya kata sebagian para ulama. Namun tetap sekali lagi kita tidak boleh mendoakannya. Ya, tetap kita tidak boleh mendoakan, mintakan dia rahmat, mintakan dia ampunan dan seterusnya. Sekedar menghadiri atau kita takziah, menasihati atau menguatkan orang-orang yang ditinggal untuk bersabar, tidak masalah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi poin yang pertama, Pak, bahwasanya menguburkan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin, tentunya mempunyai fardu kifayah, ya baik kepada sesama muslim atau kepada non muslim, khususnya yang tidak ada yang mengurus jenazahnya. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin, bal yudfanul muslim fi maqabiril muslimin wal kafiru fi maqabiril musyrikin. Artinya, dan tidak boleh menguburkan seorang muslim di pekuburan orang-orang non-muslim, atau sebaliknya tidak boleh menguburkan orang non-muslim, orang kafir di pekuburan kaum muslimin. Ya, bal yudfanul muslim fi maqabiril muslimin. Akan tetapi seorang muslim itu haruslah dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Begitu pula orang kafir di pemakaman mereka, tidak boleh dicampur baur. Ya, dan seperti inilah yang berlaku, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan sampai zaman kita sekarang ini. Ya, selalu dipisah. Oh, ini kuburan kaum muslimin, ini kuburan orang-orang non muslim. Begitu. Ini memang tidak boleh dicampur baur. Ya, tidak boleh dicampur baur. Ini berdasarkan beberapa hadis, ya, yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, was-sunnatu ad-dafnu fil maqbarah, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu al-mauta fi maqbaratil baqi' kama tawatarat al-akhbaru bidzalika. Jadi dalam menguburkan itu, yang sunnahnya, yang dianjurkan, seorang itu dikuburkan di pekuburan umum kaum muslimin. Sunnahnya begitu.
Ya, bukan kemudian walaupun nggak haram juga. Ya, seorang misalnya membuat khusus kuburan untuk keluarganya saja. Memang sebenarnya nggak dilarang. Cuman lebih afdal itu seorang itu di kuburan umum dikuburkannya. Karena kan ada kadang sebagian kaum muslimin membuat khusus kuburan untuk keluarganya. Sehingga ya mereka-mereka saja yang bisa. Ya, memang nggak terlarang ya, tapi afdalnya berdasarkan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat itu hendaknya kaum muslimin dikuburkan di kuburan umum, bukan membuat kuburan masing-masing. Ya, apalagi kadang seperti melihat di sini, ya di depan rumahnya ada kuburan, depan rumahnya, nggak jauh dari rumah ulun di sana, di jalan apa namanya, Budi Utomo. Di depan rumah presiden ada, enggak terlarang juga, tapi afdalnya itu di kuburan umum begitu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada orang yang ziarah kubur, ya ada orang yang ziarah kubur, itu kan mendoakan, ya mendoakan untuk seluruh orang yang dikuburkan di sana. Jadi dia dapat doanya begitu. Nanti sekian orang datang ziarah dan mendoakan, kan masuk kuburan ada doanya, assalamualaikum ahlan diyar dan seterusnya. Itu semua yang ada di kuburan itu dapat bagian dari doa itu. Didoakan rahmat, didoakan ampunan. Ya, itu salah satu tujuannya. Ya, sekaligus itu juga yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang wafat itu dikuburkan di pekuburan Baqi' yang ada di dekat Masjid Nabawi itu. Para jamaah yang sudah haji, sudah umrah, tahulah dia pekuburan Baqi' enggak jauh dari Masjid Nabawi. Nah di sanalah dikuburkan para sahabat. Jadi sahabat tidak membuat kuburan masing-masing untuk keluarganya. Sekali lagi walaupun itu enggak terlarang juga, tapi afdalnya di kuburan umum. Ya. Kecuali, nah ada disebutkan orang yang wafat di medan jihad. Ya, orang yang wafat di medan jihad. Maka berdasarkan hadis yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, itu kalau orang yang wafat di medan jihad, anjurannya itu dikuburkan di medan tersebut. Sebagaimana sahabat-sahabat yang syahid pada saat perang Uhud, termasuk Hamzah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, itu mereka dikuburkan di daerah Uhud sana, kuburannya. Nah, sunnahnya begitu. Ya, dalam hadis yang sudah kita sampaikan dulu, sempat para sahabat menggotong, hendak membawa pulang jenazah sahabat-sahabat yang syahid pada perang Uhud. Ketika Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan jangan, kuburkan di sini, di tempat mereka syahid. Ya, itu bagi orang yang mati syahid di medan jihad. Begitu pula bagi para nabi dan rasul, ini kekhususan bagi para nabi dan rasul, bahwasanya mereka itu dikuburkan di tempat mereka wafat. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kuburan beliau berada di dalam Masjid Nabawi. Dulunya itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Dan itu statusnya, tempat dikuburkannya Nabi SAW itu statusnya tetap tanahnya bagian dari kamar Aisyah. Ya, walaupun posisinya sekarang sudah di dalam masjid begitu. Ya, dulu kamar-kamarnya istri-istri Nabi SAW itu nggak jauh dari masjid. Ya, sehingga disebutkan ketika Nabi i'tikaf, ya, kan i'tikaf jadi dianjurkan keluar dari masjid. Kadang Nabi SAW dari masjid beliau disisir rambutnya oleh istri-istri beliau. Iya, jaraknya nggak jauh, bahkan bisa langsung ini gitu. Ya, terjadi kemudian ketika Rasulullah SAW wafat itu pas berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Nabi SAW lagi sakit parah yang mengantarkan beliau pada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau izin kepada istri-istri beliau lain agar selama sakitnya beliau itu berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha.
Maka istri beliau yang lain mengizinkan. Maka selama sakit Rasulullah SAW berada di kamar Aisyah. Bahkan beliau SAW ketika wafat berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi." Jadi para sahabat ketika Rasulullah SAW sudah wafat, mereka ini bingung di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Maka di sanalah kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi di satu tempat, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar sang nabi itu dimakamkan persis di tempat nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW dikuburkan persis di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Di tempat beliau wafat, di sana beliau digalikan kuburan, kemudian dikuburkan di sana. Ya, baru kemudian Abu Bakar menyusul, baru kemudian Umar bin Khattab menyusul. Nah, di kamar Aisyah itu ada 3 kuburan. Hingga kita kan kalau masuk Masjid Nabawi sunnah ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar untuk mengucapkan salam kepada beliau. Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar. Baru kemudian ya beranjak pergi begitu. Itu sunnah. Jadi ini pengkhususan ya kepada para nabi itu dikuburkan di mana tempat mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita secara umum maka anjurannya itu hendaknya dikuburkan di pemakaman umum. Ya, pemakaman umum kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, wala yajuzul dafnu fil ahwal al-atiyah illa li daruratin. Dan tidak diperbolehkan untuk menguburkan jenazah dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama adalah ad-dafnu fil awqat ats-tsalatsa li hadits Uqbah bin Amir al-Mutaqaddim. Itu menguburkan jenazah pada 3 waktu yang terlarang. Ya, ini tidak diperbolehkan kecuali kalau kondisinya darurat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, 3 sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamil asy-syams wa hina tadifu asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Kata Nabi SAW ada 3 waktu. Ada 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat padanya dan kita dilarang untuk menguburkan jenazah padanya. Pertama adalah ketika matahari terbit, ya ketika matahari sedang terbit itu sampai meninggi. Kemudian yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Kemudian yang ketiga ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna. Ya, itu 3 waktu yang kita dilarang sholat dan menguburkan jenazah padanya. Kemudian yang kedua, wa fil lail li hadits Jabir radhiyallahu anhu. Waktu yang berikutnya yang kita dilarang menguburkan jenazah padanya kecuali dalam kondisi darurat adalah di malam hari. Berdasarkan hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubida fa kufina fi kafarin bayda qa'ilin wa qubira lailan. Fazajara Nabi SAW an yuqbara ar-rajulu bilal hatta yusalla alaih. Maka disebutkan dalam riwayat Jabir ada seorang sahabat yang dikuburkan di malam hari. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat agar tidak melakukan hal itu lagi, tidak mengulanginya lagi. Ya, maka di malam hari itu juga tidak dianjurkan kecuali kalau kondisinya darurat, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya فَإِنِ اضْطُرَّ لِدَفْنِهِ لَيْلًا جَازَ وَلَوْ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمِصْبَاحِ وَالنُّزُولِ بِهِ فِي الْقَبْرِ لِتَسْهِيلِ عَمَلِيَّةِ الدَّفْنِ وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا وَأَسْرَجَ فِيهِ. Adapun kalau kemudian kondisinya darurat,
sehingga seseorang itu harus dikuburkan di malam hari, maka silakan, tidak mengapa. Ya, atau kemudian mengharuskan harus ada lampu, ada penerang, tidak masalah. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah menguburkan seorang sahabat di malam hari, dan beliau sendiri yang turun ke liang lahatnya itu, kemudian menguburkan sahabat itu, dan pada saat itu memakai penerang, memakai lampu untuk memudahkan proses penguburan itu. Ya, memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan menaruh lampu di kuburan. Ya, sebutkan Rasulullah SAW an yujassasal qabr wa an yubna alaihi wa an yusraja alaihi, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Di Rasulullah SAW melarang dari menembok kuburan atau membangun kuburan, begitu pula memberikan penerangan di kuburan. Ya, itu disebutkan dalam hadis yang sahih, itu terlarang. Tapi kalau kondisinya dalam rangka mempermudah prosesi penguburan, itu enggak masalah. Nah, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, tapi kalau menyengaja setelah selesai pemakaman ditaruh lampu di sana menerangi kuburan, maka itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Dan diwajibkan ketika menggali kuburan itu hendaknya diperdalam kuburannya. Ya, hendaknya diperdalam. Wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Begitu pula hendaknya diperlebar. Artinya ya, kuburannya itu hendaknya dalam, lebar, dan bagus begitu. Ya, jangan asal-asalan galinya kemudian masih belum terlalu dalam sudah dimakamkan jenazahnya. Sehingga naudzubillah kalau misalnya nanti kelihatan, nanti ada hewan yang itu kan bahaya seperti ini. Ya, maka usahakan dalam menggali kuburan itu diperdalam. Sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ihfiru wa awsi'u wa a'miku wa ahsinu. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian dalam menggali kuburan itu diperdalam, diperlebar, dan diperbagus begitu. Ya, memang kalau di kita di sini ngalih ya memperdalam, tapi usahakan karena kita pasir gitu. Ya, kalau di daerah-daerah lain kayak di Kampung Ulun ya, karena tanah bagus gitu, jadi betul-betul bisa diperbagus kuburan itu, diperdalam, diperbagus, dan seterusnya. Kalau kita memang ngalih ya, karena kondisi tanahnya yang berpasir begitu. Tapi diusahakan gitu, diusahakan. Nah, kemudian selanjutnya, wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu li jarayanil amal 'alayha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin al-awwal afdal. Nah, jadi tipe kuburan itu ada dua. Nah, jadi rumah kita ya di kuburan itu ada dua tipe. Bukan tipe, kalau rumah di atas bumi namanya apa? Tipe berapa? Kalau beli rumah. Tipe 36, tipe 7 apa? Dan seterusnya lah. Nah, kalau rumah kita yang di dalam tanah, di kuburan maksudnya, itu ada dua tipe. Tipe lahat sama tipe asyak namanya. Ya. Lahat itu setelah digali dalam, baru nanti digali lagi bagian yang di sana, nanti ditaruh mayat tuh, baru kemudian ditaruh bisa bambu atau bisa, kalau orang Arab khusus beton-beton berbentuk panjang, itu yang disusun di lahatnya itu. Tapi kalau di kita nggak memungkinkan memang buat lahat. Jadi digali dalam, baru nanti di bagian dasar itu digali lagi. Ya, di sana dimasukkan jenazah itu namanya tipe lahat. Ya, makanya kita sering sebut liang lahat. Kemudian tipe yang kedua namanya tipe asyak. Jadi digali, ya, kemudian nanti setelah setengah penggalian, digalinya itu pas di tengah-tengah.
Baru di sana nanti diletakkan di tengah-tengah agak dalam pas untuk jenazahnya. Ya, gali agak dalam, baru nanti di tengah-tengah digali lagi. Di sana tempat naruh jenazahnya. Jadi kalau tipe lahat itu naruhnya bagian samping jenazah itu. Kalau tipe syak namanya, itu naruh jenazahnya pas di tengah-tengah. Nah, ini kedua-duanya ya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi yang afdal itu adalah tipe lahat. Ya, tipe yang digali di bagian pinggirnya itu. Ya, ulun selama menghadiri jenazah di Lombok, di kampung, cuma sekali ulun lihat ya bentuk kuburan yang tipe syak. Jadi tengah-tengah itu digali khusus untuk naruh jenazah. Rata-rata itu pakai tipe lahat, dan memang itu yang afdal begitu. Di sini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak ya. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma tuwfiya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinah, lamma tuwfiya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinati rajulun yulhad wa akhar yudarri faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilayha fa ayyuhuma sabaqa tarakana fa arsil ilayhi fasubiqa sahibul lahi falahadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat bingung. Ini model kuburannya Nabi SAW apakah lahat atau syak? Jadi para sahabat beristikharah. Ya, mana yang terbaik? Maka ternyata kemudian dimudahkan untuk membentuk kuburan Nabi SAW dalam bentuk lahat begitu. Kemudian juga hadis dari sahabat yang lainnya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hiduli lahda wansibu alayya labin nasban kama sunia bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini wasiat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, kalau saya meninggal nanti, jadikan kuburan saya itu berbentuk lahat, tipe lahat. Ya, dan jadikan semacam labin. Itu kayak batu-batu panjang gitu untuk menutupi bagian lahat itu. Ya, atau kayak beton musuh dari semen dibuat untuk menutupi lahat itu. Nah, ini wasiat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau berwasiat agar diberlakukan seperti itu terhadap kuburan beliau, ya sebagaimana diberlakukan terhadap kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wala ba'sa min an yudfana fi ithnani aw akthar inda ad-darurah wa yuqaddamu afdaluhum. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal jumlahnya banyak, ya, maka diperbolehkan untuk menguburkan dalam satu liang kuburan itu 2, 3 atau beberapa orang. Jadi dibuat agak besar, kemudian dikuburkan beberapa orang di sana, nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya darurat. Ya. Dan ketika menurunkan jenazah itu, dahulukan yang afdal, dahulukan yang lebih utama. Mungkin dilihat dari yang paling banyak hafalannya dan seterusnya, Al-Qur'annya dan seterusnya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan syuhada Uhud. Itu sahabat-sahabat yang wafat pada saat perang Uhud. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini wa thalatha min qatla Uhudin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat memakamkan ya sahabat-sahabat yang syahid pada perang Uhud, beliau memasukkan dalam satu liang kubur itu 2 atau 3 orang. Karena memang jumlah sahabat yang wafat pada saat itu 70 orang ketika perang Uhud. Maka Nabi SAW memasukkan dalam satu liang kubur itu 2 atau 3 orang. Ya, dengan mendahulukan siapa yang paling banyak hafalannya. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, wa yatawalla inzal al-mayyit walau kana untha ar-rijalu dunan nisa. Dan dalam menurunkan jenazah ke kuburannya itu, yang mengurusnya adalah para lelaki. Walaupun yang meninggal itu adalah perempuan. Ya, beda kalau memandikan. Kalau memandikan jenazahnya lakian, yang mandi lakian. Yang mandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan, yang mandikan harus perempuan. Walaupun boleh suami dimandikan oleh istrinya atau istri dimandikan oleh suaminya. Ya, itu pengecualian. Jika
dimandikan. Ya. Namun untuk meletakkan jenazah ke kuburan itu harus laki-laki yang melakukannya, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Jadi beliau mengatakan di sini ada dua alasan. Pertama, annahu al-ma'hud fi ahdi Nabi wa jara alaihi amrul muslimin hatta al-yawm. Bahwasanya hal ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan sampai sekarang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian alasan yang kedua, anna rijala aqwa ala dzalik. Bahwasanya laki-laki ya lebih kuat dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, lau tawallathu nisa afdal dzalika ila inkishafi syai'in min abdanihi amama al-ajanib wa ghairu jaiz. Begitu pula kalau perempuan yang melakukannya, awalnya nanti tersingkap auratnya sehingga dilihat oleh orang banyak, makanya ya menurunkan jenazah ke liang kuburan itu tugasnya para lelaki. Kemudian yang selanjutnya, wa awliyaul mayyit yahaqqu bi inzali li umumi qouli ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Orang yang paling berhak untuk menurunkan jenazah ke liang kuburannya itu adalah keluarganya. Ya anaknya mungkin, ya atau saudaranya mungkin. Itu yang paling utama untuk menurunkan jenazah itu ke liang kuburannya tersebut. Ya sebagaimana firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Ya, dan ulul arham itu orang-orang yang memiliki kekerabatan, mereka yang paling berhak atas sebagian yang lainnya. Ini ayatnya umum memang. Dalam hal apapun kerabat harus didahulukan. Ya begitu pula dalam menurunkan jenazah ke kuburannya. Maka yang paling afdal itu adalah kerabatnya. Nah, kemudian selanjutnya, wa yajuzu liz-zawj an yatawalla wa yajuzu liz-zawj an yatawalla bi nafsihi dafna zawjatihi li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu pula boleh bagi seorang suami dia sendiri yang turun, nah tentunya dibantu oleh orang lain untuk langsung memakamkan istrinya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sakit. Ya, dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'sah, aduhai begitu sakitnya kepalaku." Maka Nabi SAW bersabda, "Waditu anna dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki." Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, seandainya engkau lebih dahulu wafat dariku, akulah yang akan mengurus jenazahmu dan akulah yang akan memakamkanmu." Walaupun kemudian Rasulullah SAW yang lebih dahulu wafat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selanjutnya, lakinna dzalika masyrutun bima idza kana lam yata' tilka al-lailah wa illa lam yushra' lahu dafnuha. Dan bagi orang-orang yang hendak menurunkan jenazah ke dalam liang kuburan, itu dipersyaratkan, baik itu dari keluarganya ataupun dari orang lain, dipersyaratkan dia itu di hari tersebut atau di malamnya itu, ya di malam sebelumnya itu dia tidak berhubungan dengan istrinya. Ya, jadi orang yang hendak turun ke kuburan untuk meletakkan jenazah itu dipersyaratkan ya dia di malam sebelumnya itu tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Ya. Jadi kalau merasa ya tadi malam yang sudah melakukan hubungan, ya jangan turun, gitu. Suruh yang lain. Kenapa? Karena ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Beliau menyebutkan syahidina ibnatan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Kami menyaksikan pemakaman anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ya di dekat kuburan. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Aku melihat kedua mata beliau berlinang, menangis. Hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada enggak di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan dengan istrinya? Faqala Abu Talhah, na'am. Abu Talhah mengatakan, saya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW,
fanazala qala fa'anzil fi qabriha. Maka wahai Abu Talha, engkau turun, letakkan ya jenazah anakku ini di liang lahatnya. Ini menunjukkan kepada kita para jamaah yang ulun muliakan bahwasanya orang yang turun ke liang kuburan untuk meletakkan jenazah itu hendaknya orang yang tidak melakukan hubungan di malam tersebut, ya, atau tadi malamnya begitu. Dan ada beberapa hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal itu di sini. Ada 2 atau 3 hadis ya yang kita cukupkan dengan hadis yang pertama tadi itu. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, mungkin ini yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insyaallah kita akan lanjut masih pada hukum-hukum seputar pemakaman pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.